Kacau ya. Om Wastisastu. Wih, nah kayak coba ditubuh. Hei. Namo Buddhaya, salam kejauhan. Salam kebajikan. Salam kejauhan. Sampurasun. Ampun, Pak. Ampun. Nah, ini dia. Cara mencukur jembut yang baik. Pertama adalah mencukur jembut itu sebenarnya nggak boleh pakai cukuran jenggot dan dicukur habis. Dan Tuhan itu nggak mungkin menciptakan jembut itu useless, nggak mungkin. Kamu iku golongan dajjal men. Ake tuh gak ada sampai itu. Ya ngono, wow. Tapi ulre alam. Pan kapan dulu kamu ikut di kerobong ular men. Matinya sampai ndak kira api men. Dati jerangkong. Awa jong. Cereng rogi bingkor wa. Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang di channel AA DJ ya. Nah kali ini kita akan sedikit hiburan ya. Kita akan putarkan beberapa kompilasi video ya cukup kocak ya. Saya tampilkan salah satu isu yang cukup menghiasi media sosial kali ini. Kenapa? Karena Indonesia sekarang ini menghadapi 3 isu yang sangat besar. Dan 3 isu ini menghiasi jagat media sosial. Dan mungkin akan merubah peradaban dan tatanan masyarakat Indonesia ya. Ya dari segala bentuk pro kontranya ya. Isu yang pertama adalah tentang keberadaan klan Ba'alawi di Indonesia ini. Yang telah dibongkar ternyata bukan keturunan Nabi. Setelah berabad-abad klan Ba'alawi ini dipercaya sebagai cucu Nabi, tetapi saintifik membuktikan ternyata klan Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Dan ini luar biasa ya. Dan isunya masih berjalan sampai sekarang. Kemudian yang kedua tentang kelompok yang sakit perut ya. Entah kenapa, karena mungkin perut mereka kurang mendapat asupan dan gizi dari roti-roti pemerintah. Jadi mungkin mereka menjadi kelompok kesatuan dan kelompok sakit perut lah. Nah yang ketiga adalah isu tentang Bapak Aing yang dengan jargonnya out of the box ya. Ternyata ini cukup luar biasa dan mungkin ke depan kita akan melihat perubahan Indonesia ini dari segala bentuk positif dan negatifnya ya. Nah sekarang kita akan putarkan video salah satu dari isu ini ya. Anggap ini sebuah hiburan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Apa karuan? Salam Om Wastisastu. Om Swastiastu. Om Wastisastu. Om Swastiastu. Om Wastisastu. Om Swastiastu. Kacau ya. Om Wastisastu. Wih, nah kayak coba ditubuh. Hei. Namo Buddhaya, salam kejauhan. Salam kebajikan. Salam kejauhan. Apa lah ini ngomong? Baca aja nggak sanggup ini. Udah baca itu. Sampurasun. Jasa Jokowi palsu. Sekarang pada kemana? Giliran sekarang Pak Jokowi mau bawa ke ranah hukum. Kok kalian nggak ada suara? Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya? Paniklah, mosok enggak? Pak Jokowi maju terus, penjarakan mereka yang bikin gaduh di Republik ini. Ampun Pak Jokowi. Pantaskah Ampun ya Pak. Saya ngaku salah Pak. Ampun deh Pak. Ini Please, salah satu deh, figur Pak. ya. Ampun, minta ampun Bapak. Bapak Ini bawa panci Jokowi. wajan dan Minta panci. ampun Pak. Ampun. Ini maksudnya minta Rasuro ya. ampun.
Ampun, Pak. Ampun. Nah, ini Cara mencukur jembut yang baik. Pertama adalah mencukur jembut itu sebenarnya nggak boleh pakai cukuran jenggot dan dicukur habis. Ya, ini untuk cewek dan cowok. Karena ini yang namanya Karena Dokter pori-pori Diva. itu akan kebuka. Dan Tuhan itu nggak mungkin menciptakan jembut itu useless. Nggak mungkin. Pasti ada fungsinya, pasti ada gunanya. Ya, jadi kalau kalian cukur jembut itu jangan pakai cukuran jenggot dan jangan dicukur habis. Kalau setauku itu nyukurnya kalau misalnya kalian nggak mau ke salon ya kalian pakai gunting, dipotong, ditipisin jadi nggak sampai botak. Jadi pori-porinya nggak buka. Bahkan ada kan beberapa orang yang habis cukur pakai cukuran jenggot itu dicukur habis pori-porinya buka. Pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Seorang beraka iki. Umat maneh. Ngene Pak Menyo. Menyo. Kok mane-mane jasai Pak Jokowi. Nek jasai Pak Jokowi iku men palsu men. Rungokno kupingnya iku. Kreator malang jadi ini. Wali kota, dak kira jadi gubernur, gak kira jadi presiden sampai 2 periode. Kamu iku golongani dajjal men. Ake tuh gak ada sampai itu. Ya ngono. Wow. Tadi ulre alam. Ulre alam. Pan kapan dulu kamu ikut di kerobong ular men. Matine sampean ndak kira apik men. Dadi jerangkong. Koyo nang aku. Kepape sampean dadi sangkune urip-urip. Krungokno kupingnya. Saya tahu jelas hari ya karena lek tau mori ya karena. Iya lek kredo setelik. Masa Jokowi tadi ijazah, mak bisa jadi presiden mun di ijazah. Dan siapa? Candeng goreng. Aduh. Mata kertaan di ijazah rocong cereng SD neronang mumbul. SMP nah. SMP na dandang Jember. Cek tahun cek di ijazah. Tak tahu jong. Cereng rogi bingkor wa. Alle bingkor. Kuliah nang di Jember di. Nang ya UGM di Solo. Yang siapa dan di ijazah. Siapa candeng goreng ji. Arobi sesepo secendro sampai anu jong. Pakuliah, saya tahu setia me nambah kakuliah narabila. Saya kuliah. Ya, tengko abis ada saja. Rekan tadi ijazah Jokowi. Dan siapa? Cereng ruah. SD na nang mumbul, SMP na nang Jember. Sedangkan lulus SMP langsung SMA na di Solo. Dan siapa? Waduh, nyari ruwet sih nyatanya. Akhirnya di presiden jaman ada ijazah yuk. Setong iya cong, pas kedua ya. Masalah Pak Jokowi memang betul-betul set nasib mungkin yolok orang raja jong, jereng orang besar. Tas orang raja jong. Pak Jokowi. Engkau sentar desa sibuk. Masalah ijazah bukan saksen yo. Iya, jangan siapa tadi ijazah. Tegang kau detir mentandi ijazah. Masa tahun nulis. Masuk. Apa? Jokowi Peter nggak ruah. Kau Inggris sejalan nyaman loh cong. Masuk kok. Abdi nengi Korea. Masuk. Nasihat untuk diri sendiri. Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalaulah hati sudah benci, diri dengki suka mencaci. Entah sakit gigi, terus darah tinggi, stroke sebelah kiri. Jatuh di kamar mandi lalu mati. Makanya kudu jaga hati, banyak ngebut dan ingin mati. Jadi manusia tahu diri, dulu kecil betotan tai. Orang-orang tolol itu tidak akan pernah percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, walaupun Bareskrim mengatakan itu asli melalui uji forensik.
Oke, lanjut ke pengadilan. Belum selesai, ya. Lanjut ke tahap selanjutnya. Hadiahnya adalah penjara. Jadi kalau kita lihat perkembangan isu tentang pembongkaran yang katanya ijazah Jokowi itu adalah palsu, ini sebetulnya Indonesia ini sangat dirugikan ya dengan adanya isu ini. Ya kenapa? Karena isu ini tidak hanya dikonsumsi oleh warga dan masyarakat Indonesia saja, tetapi dunia pun juga akan melihat tentang kegaduhan ini. Apa kata dunia dan apa yang akan mereka katakan terhadap Indonesia ya? Waduh. Padahal mungkin saja ini adalah sebuah permainan lawan-lawan politik ya, yang sampai segininya membuat isu-isu, membuat gaduh di Indonesia sehingga membuat perhatian tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga skala internasional. Bagaimana nanti negara-negara lain akan melihat ini dan menganggap bahwa orang yang hebat itu ternyata ijazahnya palsu. Ini kan kerugian tersendiri bagi Indonesia dan juga yang tentunya juga akan berdampak terhadap masyarakat Indonesia ya. Kita sangat menyayangkan sekali terhadap adanya isu ini ya. Terhadap isu ini. Tentunya kita tidak akan membahas panjang tentang retorika politik di Indonesia ini. Ya sekarang masih ada Gibran mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Ya tentu selama Gibran bersama Bapak Prabowo ya tentu isu-isu terkait Bapak Jokowi ini akan selalu ada.